selamat dan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak saya membaca puisi dengan musik atau dengan formula-formula apapun yang terus-menerus dicari lebih baik lagi ya. Itu namanya ijtihad. Nek cara Jawa carangan, dadi aja mek pakem tok tapi kudu wani gawe carangan. Tapi tetap kudu mengerti jarak antara pakem dengan carangan. Kalau dalam agama mengerti jarak dan posisi antara mahdhur dengan muamalah gitu ya. Tapi itu nanti kita kalau selamat ya. Teruskan ya. Ini Mas Rio, ini kita punya judul Kedaulatan Pendidikan dan Kedaulatan Pendidikan dan Kedaulatan Kebudayaan. Ya. Ini kata-kata besar. Ini kosakata yang abstrak ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dibikin. Kalau ndas kan jelas ini gitu. Kacamata jelas. Tapi kalau ini kan abstrak. Ini sesuatu yang sangat luas. Maka yang nomor satu Anda harus siapkan adalah anatominya. Anatomi itu disiplin ruangnya. Kedaulatan itu singgene atau singgene gitu ya. Yang sini apa yang situ ini yang mana? Kalau pendidikan itu apanya? Itu kan anatominya harus jelas. Kalau mau belajar anatomi, tolong di tempat kos masing-masing ambil celana sama ambil sarung. Coba cari bedanya celana dan sarung, ya. Supaya Anda mulai memahami anatomi dan semua yang Anda pelajari di kampus atau di masyarakat atau dalam fakta-fakta sosial, politik, kebudayaan, termasuk info-info atau paparan-paparan di media massa, di medsos dan seterusnya itu, kalau bisa Anda tidak boleh menghadapinya tanpa kesadaran anatomi. Anatomi ini hidup kan ruang dan waktu. Nah, anatominya itu yang klausul ruangnya. Jadi kalau klausul waktu itu Anda harus tahu hulu dan hilirnya. Ini sebenarnya telur dan ayam. Ini yang telurnya ini kedaulatannya apa pendidikannya? Iya. Ya. Ada 3 kosakata, kedaulatan, pendidikan, dan kebudayaan. Ini mana telurnya, mana ayamnya, kan gitu kan? Ini nek gak mubeng gak karu-karuan kan? Ini kayak angin puting beliung kalau Anda tidak punya anatomi dan kalau tidak mengerti asal usulnya. Kalau bahasa Jawanya sangkantarannya. Jadi orang harus punya pengetahuan dasar, ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya, ini mbahnya. Kalau ilmu pengetahuan semua ada begitunya. Jadi tolong dipelajari kapan-kapan asal usul ilmu ketika dia mulai kognitif dan dirumuskan. Lebih tua mana ilmu A apa ilmu B? Misalnya fisika sama matematika duluan mana? Gitu ya. Mulai kapan ada ilmu sejarah? Mulai kapan ada ilmu apapun yang Anda kalau tahu asal usulnya menjadi lebih gampang memahami. Ini ya. Jadi sekarang kalau ngomong kedaulatan pendidikan dan kedaulatan kebudayaan bisa dibikin pragmatis, tetapi saya memilih pendekatan tidak penting pendidikan kebudayaan, tapi yang penting cara Anda dulu, metode Anda dulu di dalam memahami sesuatu. Kalau metodenya sudah benar, landasan berpikirnya sudah benar, nanti Anda mau ngomongin kedaulatan pendidikan atau kebudayaan, kedaulatan politik, kedaulatan demokrasi, kedaulatan apapun menjadi lebih mudah. Jadi Anda harus punya parameternya dulu, gampangannya itu loh. Kalau Anda sudah mengerti bedanya meter sama liter, sama apa lagi? Coba parameter yang lain Mas, kalau benda aja benda. Kilo. Kalau listrik apa? Ampere. Watt. Apa lagi? Ohm. Nah, kalau cinta parameternya? Nah, semua harus ada parameternya. Meskipun ada yang saklek, ada yang sedikit abstrak, ada yang asosiatif, ada yang kontekstual, bermacam-macam. Jadi nomor satu bukan, jangan sampai Anda itu menjadi bak truk. Nanti bak truk itu burine tertibu terus karo dosenmu dikai kayu bendino. Pokoknya kuliah adalah kulaan gelondongan kayu ditumpuk di bak. Terus kan geraji gak iso.
memahat tidak bisa, akhirnya kon mulih gue kayu saung kayak terus bapakmu takon iki gaya apa kayu kirangan pokoknya itu langsung nih gitu ke kampus. Ngerti ya maksud saya? Nah, sesungguhnya kelemahan universitas dan sekolah yang barat adalah sebenarnya bukan barat. Cara kita menerjemahkan aja kurang oke. Sebenarnya Anda kuliah ini, kalau saya ibaratkan truk tadi, itu konsentrasinya baknya apa mesin di depan. Ngerti bedanya bak truk sama mesin? Kalau bak truk itu pengetahuan. Kamu tumpuk-tumpuk tiap hari ada ini, jari ini, pola ini, menurut ini, according to itu, gitu ya. Itu kan bak truk di sini. Nah, kalau mesin itu kan alat untuk mengolah bahan-bahan, gitu ya. Nah, Anda kuliah itu konsentrasimu berapa persen di bak truk, berapa persen di mesin truk. Saya pakai metafor gampang kayak awak mengiling gitu. Atau kalau mau agak lebih akademis, kalau bak truk itu pengetahuan, kalau mesin itu ilmu. Ngerti bedanya ilmu sama pengetahuan? Kalau pengetahuan itu ngerti, oh ini kayu, ini daun, ini tanah, ini kerikil, ini akeh. Ya, itu pengetahuan. Tapi ilmu adalah cara memperlakukan akeh untuk apa? Aku seneng arek iko, aku tak ndolek akeh kecobong. Ya. Itu namanya ilmu. Kalau pengetahuan tentang akeh, kalau oh iki cobong, iki pecah sewu, iki apa, itu pengetahuan. Tapi yang 70% harus Anda punya adalah ilmu, yaitu cara memperlakukan sesuatu, cara mengolah sesuatu. Ya, pendidikan kan pendataan, pengolahan data, analisis, kesimpulan kan gitu. Itu ilmu. Jadi metodologi itu ilmu. Tapi kalau informasi itu pengetahuan. Nah, ini disiplin untuk menata dua ini harus demikian rupa. Saya kasih contoh sedikit. Anda kenal Dr. Nur Khalis Majid, pernah baca? Cak Nur gitu ya. Oke. Cak Nur pernah mengatakan, karena beliau kuliah di Chicago dulu, bahwa Al-Quran itu substansi, maka supaya kita bisa memahami Al-Quran, kita harus cari metodologi. Dan metodologinya adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus-kampus barat, dalam tanda petik, kampus-kampus modern yang asal-usulnya dari Eropa. Dan gitu. Saya agak berbeda. Bagi saya Al-Quran itu sebagai substansi hanya 30%. Yang 70% itu metodologi. Jadi justru Al-Quran lebih merupakan ilmu daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan di Al-Quran tidak perlu menyebut bahwa kodok itu mangan lamuk, terus lamuke nyokot arek pasir sirah. Itu tidak perlu diomongkan di Quran. Karena yang disebut Al-Quran soal pengetahuan adalah dia cuma sepertiga dari fakta. Yang 2/3 adalah satu, dirimu sendiri ini adalah fakta kehidupan. Nomor 2, alam semesta ini adalah fakta kehidupan. Itu. Jadi substansinya ada di seluruh hamparan alam dan diri manusia. Juga ada di Al-Quran, sebagian yang menurut Allah penting untuk manusia. Tapi yang lebih utama pada Al-Quran adalah dia metodologi, dia cara melihat, dia terminologi, dia apa menahlian. Istilah-istilah di kampus itu ada terminologi, metodologi, referensi, cara melihat, cara memandang. Kalau Sabrang tidak hanya sudut pandang, sisi pandang, tapi ada jarak pandang. Jarak pandang itu penting. Ayu ya apa areke, tapi nek kon nengklek gak ketok ayune. Kon nengklek aja. Nek kepengin lu ayune harus ambil jarak gitu. Tuh. Nengklek doa ya. Sowan ngadalan. Sebenarnya wis lulu. Kamu mentenun ini begitu ono nengklek sama. Oke, mohon maaf saya campur-campur bahasa Jawa karena ada nuansa, ada bau, aroma fakta yang harus pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Indonesia tidak sampai. Karena fakta itu tidak hanya ada bendanya, materinya, tapi dia juga ada dimensi-dimensi non faktualnya, yang ada dimensi arupa dadu kalau di Borobudur, dimensi yang
tankaton motor, tidak kelihatan oleh mata. Kan gitu. Kecantikan wanita yang sejati bukan di wajahnya, tapi yang tersirat dari sorot matanya dan urat-urat di wajahnya, kan gitu. Si mau apa nojo? Sing siram itu sing rodo makrifat iki ngono. Sing delok irunge dawa tagak. Ono kon gak sida pasar gak kampung jangkem iku kambang. Padahal idolanya arek lanang kan sing cangkeme ciut. Ngono sampai arek-arek di asrama wedok itu suatu hari terus omong-omongan. Terus ana tukang sapu arek lanang lho mboten arek lanang iku seneng sing cangkeme ciut. Ngono jare arek tukang sapu terus ana arek Mariadis arek wedok di asrama putri terus ngrungokno iku terus ngomong nang tukang sapu ni, "Mosok sih?" Ini padang kue. Coba mereka ya. Coba mereka. Ya itu bagian dari dialektika masa depanmu, ya kan? Soalnya pemenangnya kurang ajar kabeh. Oke, saya teruskan. Substansi metodologi tadi saya kasih contoh bahwa Al-Quran itu yang isinya pengetahuan itu hanya sedikit. Karena manusia sudah diberi akal untuk menyerap pengetahuan, untuk menyerap fakta, ya. Jadi tidak perlu terus nggak Quran terus menjelaskan kacang itu godoklah, kedelai itu jadikan tempe, nggak perlu gitu Quran. Jadi saat ini ada syirik bid'ah karena tidak ada tuntunannya di Al-Quran, betul? Jadi ada orang yang membodohkan dirinya dengan hanya melakukan yang dituntun oleh Quran. Tuku rujak gak ono gak sudah tuku rujak. Pas sepeda motor gak ono ayate. Apa ini? Mana ada ini? Universitas gak ono didolai surat apa? Universitas gak ono kabeh. Akhirnya meneng ini. Apa meneng? Mboten nek tuntunan kabeh. Jadi tidak ada tuntunannya itu tidak apa-apa, asal tidak ada larangannya, jelas kan? Itu loh. Nah, dari sini mari kita ngomong ini, ayam dan telur. Mana yang lebih dulu sebenarnya? Ini kedaulatannya ditemukan dulu atau pendidikannya dilakukan dulu, kebudayaannya dulu. Yang mana duluan ini? Atau dia pulang alih, dia dialektis, mubeng ini ya. Nah, saya mulai dari sini Pak Priyo, karena ini kan di Fakultas Hukum. Kita harus berangkat dari hukum. Kenapa berangkat dari hukum? Sekarang saya tanya dulu. Ini untuk Anda pulang itu mudah-mudahan punya perspektif dan cara pandang baru ya. Ini ruangan. Terus Anda kenal universitas tuh? Universitas itu kan ada fakultasnya. Ibarat ruangan, ada kamar, ada bilik-biliknya, ada ruangan-ruangan dalamnya, gitu ya. Oke, sekarang kalau universitas memang begitu, sebuah ruangan besar, ada ruangan-ruangan kecil yang sifatnya dipakai untuk fakultas-fakultas yang berbeda. Di sebuah ruangan Universitas Brawijaya ada ruang kecil fakultas kedokteran, ada ruang fakultas hukum, ruang fakultas apa namanya? Perikanan, teknik sabiturute. Itu kalau universitas, karena itu wilayah pendidikan, wilayah ad hoc, bukan wilayah yang real dalam kehidupan. Itu mek latihan deh. Jadi awam deket ini latihan silat, bukan bermain silat, gitu ya. Ini ada di sini harus ngerti kapan bermain silat benar, kapan latihan silat. Dan orang sekarang karena pemahamannya campur aduk, kalau orang latihan silat itu kena pukul jatuh, itu yang mukul tadi itu melanggar HAM. Kamu sakit dipukul, yes. Kamu bisa nggak mengatakan dia menyakiti saya gitu. Nah, saya kira ngomong itu. Disuntik dokter, kenapa kamu menganiaya saya? Engko nek kon ndolek bojo dengan arek wedok sing punya kesadaran HAM yang tinggi.
enak turu karo bojomu, isuke bojomu nang kantor Komnas HAM. KDRT. Terlalu keras negara. Itu orang yang tidak mengerti konteks, tidak mengerti anatomi, nggak ngerti dimensi, gitu ya, ngerti ya? Nah jangan keliru. Tadi malam apa kemarin dalam mayan siang dan malam non-stop sekian banyak jam itu saya selalu menanyakan itu. Kalau hukum rimba, apa maksudnya hukum rimba? Coba Mbak, coba. Coba hukum rimba, coba. Ini Mas ada satu volunteer untuk bawa ini. Siapa yang berani? Siapa yang akan jadi volunteer untuk hukum rimba itu apa dalam pengetahuan hukum Anda? Ayo Mbak, siapa Mbak? Ayo ya. Masuk gak wani namanya? Ya, Mas itu. Ya, itu Mas itu. Mas, itu loh. Nah, oke. Apa hukum rimba itu? Yang menang adalah yang paling kuat. Yang menang adalah yang paling kuat. Oke, sip. Jadi buruk apa baik? Tergantung konteksnya. Menurut konteksmu? Kalau menurut konteks saya itu dilihat dari kekuatan jenis apa, lalu digunakan sejauh mana. Atau gini, sekarang lebih kasuistik. Kalau ada macan nyatek kancil terus rakoti hidup-hidup itu baik atau buruk? Baik loh. Giliannya bingung lagi. Aku terus aja, ini malah aku terus aja. Sulit deh, itu udah hafal deh. Ayat-ayat itu udah hafal deh. Ayo, yang lainnya, bagaimana? Baik atau buruk? Baik. Teman ya? Kejam apa tidak? Tidak kejam. Nek awakmu nguber wedhus kok krakoti, nah itu baru. Karena manusia tidak dipasang Tuhan untuk perilaku yang seperti itu. Kalau macan memang ditakdirkan Tuhan untuk makan daging. Dia tidak bisa makan rumput, dia tidak bisa makan yang lainnya. Kan gitu. Jadi itu bukan kekejaman. Jadi jangan ngomong itu hukum rimba. Hukum rimba itu baik. Karena rimba itu ciptaan Tuhan 100%. Ya. Rimba itu ciptaan Tuhan 100%. Dan yang berlaku di rimba adalah hukum Tuhan, betul nggak? Ayo, ayo. 100% loh baik. Ya, tapi kan yang kuat yang menang, ya mesti ya. Memang Tuhan bikin begitu kok. Makanya bangsa yang dari bangsa itu ojo lemah kayak yang beri presiden itu kuat. Jadi marmut dong saya. Makanya yang kuat gitu loh. Nah, itu namanya organisme, dong ya. Organisme itu ya salah satu bagian dari organisme adalah ini makan ini makan ini, maka ada rantainya gitu ya. Kalau satu dipotong oleh pestisida atau rambut merek tertentu, maka akan terjadi hama kan gitu. Kalau dalam pertanian. Nah, hama ini tidak hanya terjadi di sawah, tapi sudah terjadi di seluruh kehidupan kebudayaan dan pendidikan. Anda harus menemukan di dunia pendidikan ini hamanya apa. Harus Anda temukan. Dicari sendiri, saya tidak akan ngasih tahu. Sebab lebih bagus Anda menemukan jauh dibanding kalau saya kasih tahu. Bener nggak? Kan mending golek bojo dhewe, ngalami dhewe, nemoni timbangane kon tak duduhi. Kok begitu rapi kon terus mikir, kok cak nunggu ya? Kamu ngrasakno kaya apa? Mulane gak belum duduhi ya. Daripada nanti Anda menyesal, kok cak nunggu ngerti ya? Ini yang ngerti kan mestinya cuma suaminya, ngono kan terus mikir, terus mitnah aku. Iya, tapi ono sing ngono lho, carane lho iku sik nek antisika itu aneh lho, andengan iku rada kene. Ono wong ngomong ngono berarti tahu buka sih. Iki Mas Surya iki apal cangkemku iki ya.
Kami itu sahabat lama wis di zaman biyen di Jawa Tengah biyen gitu. Dadi iki saiki bingung nulung iki lho keadaan kaya ngene. Ya jek nulu lah kok nulu. Tidak ada masalah, jangan ngene iki urip menungso. Oke. Hukum riba sudah jelas, berarti tidak perlu saya elaborasi ya. Jadi sekarang satu lagi pertanyaan. Sekarang kita terjemahkan ke dalam kebudayaan. Kan Anda tahu ya, yang namanya peradaban kebudayaan, salah satu alat kebudayaan adalah pendidikan. Itu kan kalau dimetaforkan merubah hutan menjadi kota, hutan jadi desa jadi kota, gitu kan? Atau merubah rimba menjadi taman. Nah itu kan pasti tangan manusia yang merubah. Nah manusia membuat hutan menjadi taman atau kota itu harus mentaati hukum rimba itu sendiri. Bahwa kayu itu sifatnya begini, daun sifatnya begitu, dan seterusnya dia harus taat. Tetapi belum pernah ada kota peradaban kebudayaan yang mampu mencapai kesempurnaan. Belum ada kota atau kebudayaan atau peradaban yang mampu mencapai kesempurnaan sebagaimana yang Allah ciptakan di dalam organisme hutan. Ngerti ya? Kadoan nih. Ya. Tapi orang kota selalu sombong. Rumah sare nek wis kutho iku wis luwih tepak timbangane di alas ngono. Nah ini hamanya di sini. Ini hamanya. Itu mesti lihat. Nah sekarang coba saya terjemahkan ke wilayah kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu segala sesuatu yang merupakan kumpulan dari perilaku manusia. Apa itu individu, komunitas, bangsa, rakyat. Rakyat itu kan tidak bisa konteks negara. Nek masyarakat itu konteks sosial. Kalau umat konteks agama kan gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi Anda juga harus tahu anatomi umat itu apa, masyarakat itu apa, komunitas itu apa, kaum itu apa sih meneh. Ojo disamakan, tidak sama itu. Kaum itu lain. Umat itu lain. Nek umat apa saja? Bedanya umat dan masyarakat apa? Siapa yang tahu? Ya, carinya lewat epistemologi atau filologi. Kalau masyarakat dari kata syarika, orang yang berserikat, orang yang berkooperasi, maka dia disebut masyarakat. Orang yang bekerja sama satu sama lain. Kerja sama apa? Ya ada yang bikin piring, ada yang bikin soto, kan begitu. Nah kalau sekarang hidup di setiap keluarga nek mangan kudu gawe piring dhewe, gawe kompor dhewe, gawe sanyo dhewe, ngono ndas kok. Maka ada kerjasama, ada yang bagian bikin apa, sehingga kita kerjasama satu sama lain, saling beli, saling berniaga, kan gitu. Ada yang bagian nandur kubis, ada yang bagian itu namanya berserikat, maka namanya masyarakat. Kalau umat adalah kumpulan manusia yang berasal dari seperibuan, jadi dari ibu nilai yang sama. Dari kata umun, ya. Jadi tidak mungkin umat manusia, jadi gak iso itu. Nek umat itu ya umat Kristiani, umat Buddha, umat Islam, itu. Saiki dipecah, Islamnya dipecah umat NU, umat Muhammadiyah, umat NU Muhaimin, umat NU terus umat NU Muhaimin tapi anti Hasyim Muzadi. Nah ini pro Said Agil. Umat itu perenco-perenco gak karuan. Ya siapa apa lah, menungso itu senengannya berpisah, kemudian mesra lagi, berpisah lagi, mesra lagi. Gitulah cara suami dan istri mengamalkan kemesraan hidupnya, gitu kan. Melbu metu. Kon kok seneng. Sampai guyune ngombo. Saya kok nahan ini. Oke. Saya terjemahkan ke situ sekarang. Ini negara selalu disebut misalnya Kapolres, Kapolda. Ini negara hukum. Terus KPK, Kejaksaan Agung mengatakan supremasi hukum harus kita jaga. Betul? Benar? Sekarang pertanyaan saya, Anda setuju?
istilah atau bangunan pemahaman yang diwakili oleh dua kata, yaitu supremasi hukum. Silakan, Mas. Siapa Mas? Silakan merespon. Ya, kon tok sing ngerespon. Ya siapa kok sementara nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini rawahu Cak Nun. Qala Cak Nun, saya tidak setuju dengan supremasi hukum karena itu menandakan bahwa manusia masih perlu sangat dibatasi dengan hukum karena mereka sudah dalam dirinya tidak ada supremasi keadilan. Jadi hukum sudah tidak berlaku bagi orang yang dia sudah punya supremasi keadilan. Tanpa dia dibatasi hukum, hatinya sudah berlaku adil, dia tahu bahwa dia tidak harus mencuri. Tanpa ada hukum bahwa kalau mencuri nanti dihukum potong tangan, potong kepala seperti itu. Oke, itu salah satu dimensi untuk menjelaskannya. Tapi teman-teman yang lain sangat bebas untuk anytime angkat tangan loh ya. Tidak perlu saya minta dulu ya. Langsung gini tengah-tengah aku ngomong loh, gak masalah. Saya tidak akan tersinggung karena saya tidak punya perasaan. Ojo ruwet-ruwet urip ya. Ojo ruwet-ruwet digawe gampang karena ribu-ribu gampang no wong. Kon cucuk ngene ribu ngono. Ngono lho, nek ajene wani pateno. Ngono ojo dirasani opo. Ngono lho. Ngomong tok ae.